Jadi ada makhluk mengerikan yang hidup di dalam hidung wanita ini. Percaya deh buat lo yang lagi makan, please banget harap berhati-hati karena cerita ini itu rada-rada menjijikan. Begini ceritanya. Pada bulan Agustus tahun 2014, ada seorang wanita berumur 24 tahun bernama Daniela Liverani yang sedang liburan di negara Vietnam. Selama 2 minggu terakhir nih, Daniela itu benar-benar memanfaatkan waktunya untuk liburan. Dia keliling kota untuk menikmati wisata kuliner, party di beberapa tempat dugem lokal, bermain di air terjun yang ada di pedalaman desa, bahkan juga berenang lalu memancing di danau yang hidden gem. Tapi walaupun liburannya Daniela terbilang seru banget ya, dia agak sedikit struggle nih. Dikabarkan Daniela itu merasa kalau kepalanya dia itu gampang banget pusing, badannya juga gampang lemes dan agak-agak sedikit pilek atau mampet hidungnya. Awalnya Daniela menganggap kalau seluruh simptom tadi itu bisa muncul karena perbedaan cuaca. Sekedar info ya, Daniela itu sebenarnya adalah seorang turis yang berasal dari Skotlandia. Nah, Skotlandia terbilang adalah sebuah negara beriklim dingin yang keseringan udaranya itu kering. Sedangkan Vietnam seperti yang kita tahu negaranya kan beriklim tropis yang udaranya terbilang lembab. Bisa jadi dikarenakan perbedaan iklim ini Daniela merasa badannya itu selalu gak enakan dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi ulang. Walaupun begitu, walaupun udah cukup lama liburan di Vietnam, walaupun tubuhnya udah terbiasa dengan panasnya iklim tropis, Daniela masih ngerasa pusing, badan lemes, dan hidungnya mampet. Nah, dikarenakan gak mau liburannya menjadi mubazir ya, di hari terakhir liburan nih, Daniela memutuskan untuk jalan-jalan santai, keliling kota menggunakan motor listrik. Sayangnya, pada saat Daniela lagi jalan di tengah kota nih ya, kondisi jalanan itu ternyata lagi kusut banget. Waktu itu ada banyak banget nih pengendara motor dan mobil lagi rebutan jalan. Mereka semua pada saling klakson, teriak-teriak, gak mau kalah. Pokoknya di jalanan ini orang-orang itu lagi ribut senggol bacok karena macet. Buat negara Vietnam, kondisi jalanan seperti tadi itu mah udah biasa ya. Mereka bakalan salip kiri, salip kanan, menghindari kendaraan yang juga lagi melaju ke arah mereka tanpa terjadi kecelakaan. Tapi berbeda cerita nih dengan Daniela. Dia kan bukan warga lokal, dia kan turis pada hari itu. Dan sesuai dugaan lo, pas Daniela coba untuk masuk ke jalanan yang kusut ini, boom, ada motor yang entah dari mana datangnya itu menabrak motor listriknya Daniela. Begitu tabrakan, Daniela dan juga pengendara motor tadi itu mental dong. Dua-duanya waktu itu jatuh ke aspal. Untungnya Daniela waktu itu pakai helm. Jadinya pas dia terjatuh, pas kepalanya terbentur aspal, Daniela terbilang masih aman-aman aja. Palingan cuman ya lecet lah. Pas ini ya, Daniela itu langsung bangun, membuka helmnya dan dia raba-raba tuh kepalanya. Dia kayak ngecek tuh kepalanya dan ternyata bener banget tuh ada sedikit benjolan di kepalanya. Di momen yang hampir bersamaan juga, pengendara motor yang nabrak tadi itu ikutan bangun, mendirikan motornya, ngomel-ngomel gak jelas kayak cing-cong-cing, lalu pergi begitu aja. Dan dikarenakan gak banyak yang bisa Daniela lakukan, dia bengong. Terus ya udah deh, balik lagi ke hotel. Tadinya Daniela itu pengen segera cek tuh ke rumah sakit sehabis dia tabrakan dan jatuh. Dia merasa cemas dan khawatir gitu karena badannya 2 minggu ini tuh udah lemes gak enak, hidungnya mampet. Sekarang ditambah lagi ada di kepalanya ada benjolan akibat terbentur. Tapi dikarenakan trust issue sama rumah sakit di Asia Tenggara, belum lagi juga asuransinya itu belum tentu bisa dipakai, dan besok dia juga mesti balik pulang ke Skotlandia. Daniela mengurungkan niatnya. Ya udah deh, pada hari itu Daniela memutuskan untuk mengompres aja nih benjolan dan beristirahat di hotel. Besok harinya Daniela udah terbang dan udah sampai lagi tuh di rumahnya yang ada di kota Glasgow, negara Skotlandia. Waktu itu dia langsung nih membuat booking untuk segera ketemuan dengan dokter. Tapi ternyata dokternya baru available sekitaran minggu depan. Ya udah deh, sembari menunggu sampai minggu depan ya, Daniela itu bekerja dan beraktivitas seperti biasanya. Pas lagi asik bekerja, tiba-tiba aja hidungnya Daniela ini meler. Tapi yang keluar bukanlah ingus, melainkan
darah. Daniela langsung agak panik dong karena kok tiba-tiba gue mimisan nih. Waktu itu Daniel langsung melakukan pertolongan pertama ya, menghentikan darahnya, menyumbat pakai tisu gitu. Tapi masih nggak berhenti juga nih darahnya, masih ngocor terus nih. Ya udah deh, dirasa kayak ini adalah gawat darurat ya. Daniela langsung OTW menuju ke rumah sakit untuk masuk ke ruang IGD. Di rumah sakit, Daniela cerita ke dokter IGD kalau dia kemarin mengalami kecelakaan di Vietnam, kepalanya terbentur, benjol dan bla 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 bla. Dia kayak khawatir gitu kalau benturan di kepalanya ini itu mengakibatkan gegar otak atau kerusakan di tubuhnya yang ujung-ujungnya menjadikan dia mimisan. Dokter pun langsung memeriksa tuh benjolan di kepalanya Daniela. Lalu juga melakukan beberapa tes kognitif terhadapnya. Hasilnya ternyata Daniela terbilang baik-baik aja. Dokter bahkan bilang kalau benjolannya ini cuma sekedar benjol memar aja, gak ada indikasi gegar otak atau kerusakan lainnya. Bisa dibilang mimisan yang sedang Daniela alami sekarang itu tidak ada hubungannya dengan kecelakaan kemarin. Dokter pun lalu menyimpulkan, bisa jadi mimisan kamu itu terjadi akibat efek adaptasi dari cuaca yang ekstrim. Secara Vietnam itu iklim tropis, sedangkan Skotlandia beriklim dingin. Besar kemungkinan mimisannya kamu adalah proses tubuh untuk penyesuaian lagi. Dokter pun menyarankan kalau sebaiknya Daniela banyak-banyak beristirahat nih, sambil juga mengoleskan pelembab di sekitaran hidungnya. Ya udah deh, untuk beberapa hari selanjutnya Daniela istirahat tuh di rumah, dan bener banget selama beristirahat mimisannya itu semakin lama semakin menghilang. Benjolan di kepalanya juga mengecil dan kondisi tubuhnya juga merasa lebih enakan. Walaupun begitu, walaupun tubuhnya merasa lebih baik ya, Daniela merasa kalau ada yang aneh nih dengan hidungnya. Jadi pas Daniela di depan cermin, pas lagi mau mengolesin pelembab ya, dia notice kalau salah satu lubang di hidungnya itu kayak membesar gitu, kayak bengkak. Terus juga di lubang hidung yang membesar ini itu dia merasa ada sensasi mampet. Mampetnya itu kayak pilek, tapi nggak ada ingus ataupun pileknya. Jadi kayak aneh gitu, kayak ada sesuatu yang mengganjal di dalam hidungnya. Daniela merasa aneh dong. Dan secara refleks nih ya, dia pencet tuh jendolan di hidungnya. Dan begitu dia tekan, dia ngerasa ada sensasi kayak gitu, kayak meledak kecil. Sambil juga dibarengin dengan banyak darah muncrat keluar dari dalam hidungnya. Pada momen ini Daniela langsung panik dong, karena bagaikan air terjun ada banyak banget darah keluar dari hidungnya. Dia langsung menutup tuh hidungnya, menyumbat dengan tisu, lalu buru-buru OTW balik lagi tuh menuju IGD rumah sakit. Di sana dokter langsung menyambut Daniela dan cepat-cepat tuh melakukan pemeriksaan. Waktu itu dokter kayak memposisikan Daniela tuh kayak tiduran telentang gitu, sambil juga kepalanya ditegakkan supaya darahnya tuh nggak keluar terus-terusan. Dokter juga meminta Daniela yang lagi panik ini untuk tenang dulu, karena semakin Daniela panik, semakin banyak darah yang ngucur. Nah, begitu dokter selesai membersihkan darah di sekitaran hidungnya Daniela, dokter langsung memeriksa tuh ya ke dalam hidungnya Daniela menggunakan kamera kecil gitu. Dan pas dilihat, dokter mendadak melotot, terdiam dan terheran, kayak gak percaya dengan apa yang baru aja dia lihat. Daniela yang notice dengan dokter yang mendadak kicep itu mendadak kepo juga dong. Kayak dia nanya nih, kenapa dokter? Ada apa dengan hidung saya? Jadi selama 2 minggu liburan di negara Vietnam, Daniela ini beneran ngebolang banget. Waktu itu dia nggak hanya stay di satu kota aja, melainkan juga pergi keliling desa, gunung, laut, sungai, danau, pokoknya segala macam tempat itu Daniela coba kunjungin. Nah, di antara sesi liburan ini, Daniela itu sempat nginep di salah satu kampung yang ada di pinggir negara Vietnam. Di sana, selama dia tinggal dan nginep di kampung ini, Daniela selalu aja berenang di danau yang ada di dekat penginapan. Yang Daniela tidak sadarin adalah pas dia lagi berenang di danau, ada satu makhluk yang masuk, terhirup dan hidup di dalam hidungnya Daniela. Makhluk hidupnya ini adalah lintah. Bisa dibilang dari awal Daniela liburan sampai dia balik dari liburannya, ada lintah yang bersarang di dalam hidungnya Daniela. Dan sebagaimana yang lo tahu, lintah itu minumnya darah. Dan karena darahnya Daniela diminum lintah, dia merasa pusing, lemes, terus juga gak enak badan.
Nah, Daniela itu mengabaikan tuh seluruh pusing, lemes, dan gak enak badannya ini karena dia beranggapan kalau ini adalah efek perbedaan iklim aja. Yang padahal seluruh pusing, lemes, dan gak enak badannya ini adalah akibat dari lintah yang bersarang di dalam tubuhnya. Dan pas Daniela balik ke Skotlandia, pas banget juga lintahnya di dalam hidungnya ini itu lagi membesar karena udah banyak meminum darah. Nah, dikarenakan tubuh lintahnya membesar, otomatis hidungnya Daniela juga ikutan membesar. Dan pas Daniela pencet hidungnya, lintahnya ini pecah dan mengeluarkan seluruh darah yang telah lintah hisap. Ya udah deh, dokter pun langsung melakukan operasi kecil tuh di area sekitaran hidungnya Daniela dengan tujuan mengeluarkan lintahnya. Dan benar banget, begitu selesai operasi ya, lintah sepanjang 7,5 cm itu berhasil dikeluarkan dari rongga hidungnya Daniela. Dan ini adalah foto dari lintahnya. Aduh,